Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ibadallah, isma'u qawlahu azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pujian dan syukur untuk Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Alhamdulillah ala kulli hal, walhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Dua tahun yang lalu saya masih mengajak kita bersiap-siap untuk berangkat hijrah ke Mekah. Silahkan lihat kembali ceramah-ceramah saya yang masih tersimpan di YouTube. Tapi tahun 2019 ini saya sudah menghentikan ajakan itu, dan bahkan saya menyerukan kebalikannya. Hijrah di akhir zaman bukan ke Mekah ataupun ke Madinah. Rasulullah di dalam hadis qudsi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa bumi pilihan Allah di akhir zaman adalah bumi Syam. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil-manggil bumi Syam, dan Allah menobatkan bumi Syam sebagai bumi pilihannya. Allah juga menyebutkan Allah akan masukkan ke dalam bumi Syam hamba-hamba pilihan Allah dari berbagai penjuru dunia untuk tinggal nanti di dalamnya. Sementara di hadis yang lain, Ibnu Hawalah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hai Ibnu Hawalah, hadis ini juga sahih Imam Muslim, kau perhatikan baik-baik. Nanti jika engkau dengar Baitul Maqdis telah dibebaskan di akhir zaman, maka akan dikumandangkanlah berdirinya khilafah Islamiyah. Saat itu wahai Ibnu Hawalah, hijrahlah engkau ke Baitul Maqdis
bumi dan tanah yang paling tenang, yang paling tenang, yang paling damai, yang paling aman saat itu adalah Palestina. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tadi belum titik ya, masih koma. Pada saat itu Yathrib ini atau Madinah ini sedang kharab, sedang terjadi chaos. Madinah sedang kacau, darah bertumpah, keributan, pertengkaran keluarga kerajaan, peperangan antar pasukan terjadi di Mekah, di Madinah, berebutan kursi dan kekuasaan. Dan jika engkau sudah mendengarkan Baitul Maqdis dikumandangkan di sana khilafah Islamiyah, hai Ibnu Hawalah, saat itu gempa-gempa besar akan terjadi, pertumpahan darah akan terjadi, di mana-mana manusia berkelahi dan berperang. Tempat yang teraman saat itu hanyalah Palestina. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bukan Mekah, bukan Madinah. Adapun imbauan Rasulullah larilah ke Mekah, larilah ke Madinah, hanya khusus saat Dajjal sudah terdengar muncul. Larilah ke Mekah, larilah ke Madinah, karena saat itu hanya dua kota ini yang tidak akan diizinkan Allah untuk Dajjal bisa masuk, Mekah, Madinah. Berarti sebelum Dajjal keluar, lah ini semua kekacauan merata-rata terjadi di muka bumi. Jika tadi Ustadz Kamrianto Safri LC sudah menyebutkan tentang hikmah hijrah, baik hijrah maknawi ataupun hijrah makani, maka saya lanjutkan dengan jihad di akhir zaman. Ternyata wahai hamba-hamba Allah, jika nabi-nabi sebelumnya rata-rata Allah tolong dengan pertolongan tanpa ada peperangan, seperti Nabi Musa melawan Fir'aun. Musa yang memiliki kekuatan tetapi tak berdaya berhadapan dengan Fir'aun. Bani Israel tak punya nyali untuk berperang, dan Allah telah menangkan Nabi Musa dengan cara dibelahkan laut. Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang, Fir'aun tenggelam. Nabi Ibrahim sebelumnya juga ditolong oleh Allah tanpa perang. Nabi-nabi sebelumnya rata-rata mereka ditolong oleh Allah tanpa perang. Tapi Allah takdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolong dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perang. Syar'un qablana laisa syar'un lana. Syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak menjadi syariat bagi kita. Yang kita contoh bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, bukan nabi-nabi mana saja, tetapi yang kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal syariat, dalam hal akidah sama semua, dalam hal syariat, dalam hal dakwah, dalam hal sirah. Dan telah ditetapkan oleh Rasulullah takdir akhir zaman bahwa kemenangan umat Islam, sabda Rasul, adalah melalui jihad dalam makna perang. Ini global, seluruh dunia. Tidak bisa disembunyikan hadis-hadis Nabi, nubuat Nabi tentang akhir zaman. Kemenangan umatnya di akhir zaman ternyata bukan dengan dakwah, bukan dengan seminar, bukan dengan demonstrasi-demonstrasi, tetapi seluruhnya berguna, seluruhnya bermanfaat, dengan pendidikan, dengan media, dengan IT, dengan politik,
melalui jalur demokrasi yang selama ini kita coba untuk menempuhnya, walaupun kita lihat begitu kotornya atmosfer yang ada di alam demokrasi, tapi kita telah mencoba memperjuangkan Islam di sana, dan ternyata kita sudah melihat hasilnya. Ke depan, apapun cara-cara yang ditempuh oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata takdir pemutus adalah kalian akan Allah menangkan dengan senjata. Sesuatu yang tidak siap kita mendengarnya pasti. Saya kalau bisa larilah dengan keluarga saya, lari saya ke tengah hutan, Pak. Saya ingin sembunyi dengan keluarga saya di tengah hutan, karena tak sanggup menghadapi perang ini. Tapi bagaimanapun kata Rasulullah, di akhir zaman akan berdarah-darah. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Akan banyak terjadi haraj, akan banyak terjadi haraj, akan banyak terjadi haraj. Qalu wa mal haraj. Para sahabat bertanya, asing bagi telinga para sahabat kalimat haraj itu. Lalu mereka bertanya, wa mal haraj, apa itu haraj ya Rasulullah? Qal al-qatl, al-qatl, al-qatl. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Pilihan umat Islam saat itu dua saja. Kalau tidak dibunuh, bela diri dan pertahankan kehormatan agama. Jika tidak dibunuh, pilihan sudah tidak ada lagi. Dan itu terjadi hari ini di Syria, hari ini terjadi di Rohingya, hari ini terjadi di Uighur, Xinjiang, Cina sana, terjadi hari ini di berbagai belahan bumi. Dan pada akhirnya kita harus membela nyawa, agama, tanah air ini dengan senjata. Tak ada pilihan yang lain. Dan Allah menangkan kita. Kabar baiknya Allah menangkan kita. Ustaz, dari mana kami dapat senjata? Entahlah. Pegang pisau dapur saja kita udah teroris. Saya tak mau tahu dan saya tidak mau jawab dari mana nanti akan didapatkan senjata. Jawaban saya, Allahu a'lam. Yang penting senjata takkan turun dari langit. Tertepuk tengah jalan bersebut awak granat. Itu nak terus. Berharap kita langsung saja berjatuhan peluru dan senjata dari langit lalu menjadi senjata kita. Nggak akan terjadi. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, bahwa sesungguhnya di akhir zaman peperangan benar-benar dijadikan oleh Allah peperangan yang seimbang. Apa yang terjadi peperangannya? Saat itu kata Rasul, kalian kembali berperang menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Kendaraan kalian saat itu sudah kembali mengendarai kuda seperti hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peperangan di akhir zaman persis seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein. Perang kalian perang dunia ketiga nanti sudah menggunakan senjata manual. Saya pun tak tahu kata Albert Einstein, jenis-jenis senjata manual apa yang akan kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Tapi yang pasti dalam perang dunia ketiga nanti tidak ada satupun senjata modern yang hari ini kalian ciptakan, senjata canggih yang hari ini kalian siapkan bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Hal yang sama juga dikatakan oleh Steve Jobs, bahwa nanti kalian semua akan kembali ke zaman batu. 1400 tahun lebih Rasulullah telah mengisyaratkan demikian. Saya rasa itu berimbang. Kalau sekarang memang semuanya di tangan mereka, Pak. Habis. Nggak adil banget perang. Sementara kita pegang bambu runcing. Sementara kita hanya mengandalkan sile-sile harimau. Tuang mati sekali. Maka tak main. Tapi Allah Maha Adil. Allah lumpuhkan teknologi, maka berakhirlah seluruhnya dan berimbanglah kembali keadaan. Kalau seperti itu kondisinya, saya yakin singa Allah akan terbangun. Kalau sekarang singa Allah sedang disekap, tak bisa bergerak. Siapa singa Allah? Umat Islam yang terzalimi ini. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang kami cintai, sewaktu ijtima' ulama keempat kemarin, saya bacakan semua urutan hadis di hadapan 1.500 orang yang hadir. Urutan hadis, saya katakan ini yang saya hafal dari hadis Nabi di akhir zaman. Urutannya termasuk urutan adanya suasana demokrasi di akhir zaman. Ada Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kamu saat itu akan berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan,
Ternyata Nabi mengatakan bukan dari situ kemenangan kamu. Di akhir hadis Nabi mengatakan fa'alaikum bil jihad, kemenangan kamu saat itulah dengan jihad. Wa inna afdhala jihadikum ar-ribat wa inna afdhala ribatikum asqalan. Dan jihad yang paling utama adalah jihad yang ada ribatnya. Ribat itulah jihad yang ada perangnya, dan perang yang paling hebat saat itu, yang paling utama saat itu adalah di Palestina. Demikian hadisnya. Vulgar Nabi mengatakan. Dan urut-urutan kejadian hadis Nabi akhir zaman, dari perpindahan dari fase keempat, fase kita sekarang, fase Islam sedang tidak memimpin dunia, kepada fase Islam kembali memimpin dunia, ternyata jembatannya adalah perang. Munculnya Imam Mahdi di akhir zaman memimpin umat Islam. Ternyata ketika Imam Mahdi muncul, dunia sedang berdarah-darah. Ingat itu baik-baik. Dunia sedang berdarah-darah. Sedang terjadi peperangan, nyawa tidak berharga sama sekali. Manusia betul-betul tidak ada harganya. Di mana-mana negara terjadi pembunuhan. Peperangan. Apalagi dengan ditemukannya gunung emas dari perut bumi negara Irak yang mengalir di atasnya air sungai Efrat. Bila sungai Efrat ini sudah kering, sungai gunung emas ini Allah kemunculkan ke permukaan, dan ini akan menjadikan seluruh lelaki di muka bumi, kata Rasulullah, datang ke sana membawa senjata-senjata mereka. Mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Setiap 100 orang yang berperang, mati 99, hanya satu yang tersisa. Setiap mereka berharap, la'alli akuna ana alladhi anju. Saya berharap satu orang yang selamat itu adalah saya orangnya. Di hadis yang lain Nabi tidak menganjurkan umatnya ikut-ikutan perang di Irak untuk perebutan gunung emas tersebut. Dan gunung emas ini sudah diumumkan oleh George Bush bahwa satelit Amerika telah menemukan ada potensi emas yang sangat besar dalam bumi Irak. Dan Irak telah diumumkan pula 2014 air sungai Efratnya sampai sekarang sudah tidak berair satu tetes pun air. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi perang dan perang. Saat itulah Imam Mahdi muncul dan dibaiat di depan Ka'bah. Imam Mahdi memadamkan api peperangan dan pertumpahan darah itu juga dengan perang. Tak mungkin dengan sudahlah kelahi, sudahlah perang, yuk damai yuk. Nggak mungkin begitu, Pak. Imam Mahdi akan padamkan semua api perang dengan perang, tapi perang yang beradab, perang yang beretika, perang yang bermuruah. Dan setiap negara yang dilewati oleh Imam Mahdi dan orang yang beriman, padam api peperangan di sana dan langsung ditegakkan panji-panji keadilan. Tidak ada negara yang dilalui oleh Imam Mahdi dan orang beriman, melainkan negara itu padam api peperangannya dengan perang yang dibawa oleh Imam Mahdi. Dan peperang tersebut adalah perang yang adil, perang yang terhormat, perang yang penuh wibawa. Setelah itu ditegakkan panji-panji keadilan. Maka yang paling terakhir peperangan terjadi, kata Rasulullah bersama Imam Mahdi, adalah perang Imam Mahdi, orang-orang beriman melawan Romawi. Romawi yang dimaksud di akhir zaman ini adalah Eropa dan Amerika, bukan Rusia. Rusia ini masuk dalam blok timur, sementara kalian nanti akan terbelah dua di akhir zaman, blok barat dan blok timur. Barat, Romawi merayu-rayu kalian untuk mau bersatu dan kalian berperang melawan blok timur. Ingat baik-baik, blok timur adalah Cina, Rusia, India, Iran, dengan semua kekuatan-kekuatan blok timur bersatu padu untuk menghancurkan blok barat. Saat itu umat Islam sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Umat Islam sudah dipimpin oleh Imam Mahdi, dan umat Imam Mahdi telah menaklukkan negeri-negeri. Seluruh Arab sudah kembali kepada nama semula, yaitu Jazirah Arabia, di bawah kepemimpinan Imam Al-Mahdi. Seluruh kekuatan umat Islam bersatu di bawah Imam Mahdi. Maka Romawi melihat inilah kekuatan yang paling real. Maka Romawi, Amerika, Eropa merayu-rayu kepada Imam Mahdi dan orang beriman, ayolah kita bergabung karena musuh sebelah timur akan menghabisi. Terjadilah peperangan antara timur dan barat. Allah menangkan kamu melawan mereka, kata Rasulullah. Setelah menang, apa kata pihak Romawi? Mereka kibar-kibarkan bendera di A'maq. Lalu yang lain mengibarkan bendera di Dabiq, seluruhnya di Suriah ya. Lalu mereka berkata, Yahya salib, Yahya salib, Yahya salib. Inilah kemenangan besar, salib pemenangnya. Mereka padahal perangnya bareng dengan umat Islam di bawah pimpin Imam Mahdi. Umat Islam yang ada di sana berang dan geram. Terjadilah
pertengkaran lalu berbunuh-bunuhan mereka. Akhirnya perjanjian damai antara umat Islam dengan Romawi batal di sana, dan Romawi mempersiapkan pasukan 80 bendera. Satu bendera, kata Rasulullah SAW, membawa pasukan 12.000 pasukan darat terbaik, pasukan tempur, pasukan berkuda, pasukan infanteri, seluruhnya manusia-manusia terbaik dari Eropa dan Amerika. Mereka berjumlah 80 bendera. Setiap bendera 12.000 pasukan melawan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Saat itu, kata Rasulullah, pertempuran melawan mereka terjadi di Ghuto, yang disebut dalam hadis sahih Malhamah Al-Kubra, peperangan terbesar antara umat Islam di bawah pimpin Imam Mahdi melawan Amerika dan Eropa. Allah menangkan kamu, mengalahkan mereka. Masya Allah. Peperangan yang terbesar umat Islam di akhir zaman adalah perang Imam Mahdi dan orang beriman melawan Romawi di Ghuto. Di mana Ghuto? Suriah, dekat dengan Damaskus. Dekat dengan Damaskus. Perang melawan Romawi ini, padahal pasukan Romawi ini pasukan-pasukan terbaik, pasukan-pasukan paling disiplin, pasukan-pasukan paling tidak takut mati, pasukan-pasukan yang paling hebat bela dirinya, mampu dengan senjata apa saja. Ini pasukan Romawi. Nabi sendiri mengakui belum pernah ada pasukan sehebat pasukan mereka saat itu, sedisiplin pasukan mereka saat itu. Pasukan yang betul-betul sangat teruji. Kalau ibarat kita Kopassusnya itu, standar top Kopassusnya seluruhnya. Mereka ditampilkan 12.000 dalam setiap satu bendera. Ada 80 bendera. Lalu bertempur menghadapi Imam Mahdi dan orang beriman. Antum dapat bayangkankah kalau pasukan terhebat saja dikerahkan melawan pasukan Imam Mahdi, maka pasukan seperti apa yang ada di belakang Imam Mahdi sebenarnya? Dan menangnya Imam Mahdi dan orang beriman, antum bisa bayangkan tidak? Inilah dia pasukan akhir zaman, orang-orang militan tak tertandingi, orang-orang militan yang memiliki ruhiyah yang tak bisa diungguli oleh siapapun. Kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Mahdi pemenangnya. Setelah itu bumi cooling down, tidak ada lagi perang yang tersisa kecuali Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal di Damaskus, di sebuah masjid yang ada menara putihnya. Asal Imam Mahdi dikepung dengan orang beriman, Dajjal dengan 70.000 pasukannya ditambah dengan pasukan-pasukan lain yang menyatu dengannya ingin membunuh Imam Mahdi. Imam Mahdi saat itu jumlahnya dengan orang beriman sudah semakin sedikit. Gerbang ditutup rapat-rapat, hari pun gelap. Semalaman orang-orang beriman banyak yang istighfar, menangis, berdoa kepada Allah, siap-siap untuk syahid besoknya, karena mereka tahu besok Dajjal akan mendobrak pintu masjid. Ternyata sepanjang malam mereka tahajud, mereka hanya tidur sebentar untuk menghilangkan penat, lalu mereka bangun dan tahajud kembali dan berdoa. Waktu subuhnya Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi, diapit oleh 2 orang malaikat. Nabi Isa memerintahkan Imam Mahdi tetaplah menjadi imam, kemudian dia pun makmum. Dan setelah mereka selesai sholat zikir sampai terbit matahari, Nabi Isa bergerak menuju ke gerbang. Dari luar Dajjal dengan bala tentaranya begitu sombong ingin menghancurkan pintu gerbang. Terbukalah pintu gerbang, Dajjal langsung menjerit. Sebab apa? Ternyata di hadapannya telah muncul seseorang yang diberi oleh Allah kekuatan dan kekuasaan melebihi dan melampaui dia, dan yang ditakdirkan di tangannya lah Dajjal ini akan mati, yaitu Nabi Isa. Singkatnya, Dajjal dibunuh. Maka terakhir peperangan tanpa perlawanan adalah seluruh orang Yahudi di muka bumi dibunuh. Alam berpihak, batu berpihak, tembok berpihak, pohon berpihak, karena seluruhnya menyaksikan betapa biadabnya selama ini Yahudi. Seluruhnya menyaksikan. Lihat yang paling viral terakhir ini, seorang ibu di perbatasan mau melintas ditembak, Pak. Ibu-ibu tak pakai apa-apa, tak bawa apa-apa, jedel. Ibu-ibu cetak. Ya Allah. Batu yang sekitar itu menjadi saksi, menyumpah serapah, melaknat, mengutuk. Pohon-pohonnya ada bersaksi. Pada harinya nanti, pada saatnya nanti, mereka diizinkan Allah bicara. Hai Muslim, sini ada Yahudi di belakang saya lagi sembunyi, tangkap dia, bunuh. Demikian kata pohon, demikian kata tembok, demikian kata batu, demikian kata tanah. Kemana saja Yahudi sembunyi, benda alam yang ada sekitarnya berbicara. Maka diakhirilah mereka berakhir.
Semua orang Nasrani di muka bumi oleh Nabi Isa diajak kembali kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Selesai, habis itu tak ada lagi perang. Maka kembali saya katakan kaum muslimin, setelah itu Ya'juj Ma'juj muncul. Cara selamat dari Ya'juj muncul hanyalah lari dan sembunyi dari mereka. Ya'juj Ma'juj langsung Allah yang mematikan seluruhnya. Mati Ya'juj Ma'juj, bumi menjadi tenang setenang-tenangnya. Islam memimpin seluruh dunia 100%. Dunia dipimpin oleh Islam. Pusat pemerintahan khilafah Islamiyah itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Jadi dengan ini saya umumkan, saya sampaikan kepada kita semua, oi para pecundang-pecundang. Saya sampaikan ya, wahai para alladzina fi qulubihim marad, orang-orang dalam hati kalian ada penyakit, saya serukan pada kalian. Atau orang-orang jahil dari umat Nabi Muhammad ini yang menari di atas genderang musuh-musuh Islam. Orang-orang jahil yang nggak ngerti selebelu agama Allah ini, yang ketakutan nggak karu-karuan dengan khilafah Islamiyah. Saya sampaikan pada kalian semua kabar baik. Dan kabar ini tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Kabar baik kepada profesor-profesor, kepada doktor-doktor, kepada kiai-kiai yang ngomong di TV, iya khilafah Islamiyah itu memang Islami, tapi itu membahayakan bagi NKRI, ancaman bagi Pancasila. Saya katakan kepada Anda yang nakut-nakutin umat. Pertama, Rasul bersabda, khilafah Islamiyah ketika wujud nanti di fase kelima, dan ini pasti akan wujud. Seperti pastinya matahari akan terbit. Ini fase keempat, Pak. Kita di penghujung fase keempat, di penghujung kegelapan. Islam naik 700 tahun, Islam akan turun 700 tahun, 1400. Sekarang sudah 1441. Islam akan kembali naik dan tidak ada yang mampu menahan naiknya Islam itu. Islam masih naik, Pak. Tanda-tanda Islam naik apa? Islam dan kaum muslimin ada di puncak kezaliman yang dizalimi sejadi-jadinya. Itu tanda-tanda kebangkitan Islam. Sementara orang Islamnya makin kuat dengan agamanya, makin fanatik dengan agamanya, makin ditentang, makin ditekan, makin diinjak, makin diuber, makin diintimidasi, makin mengkilau imannya. Ini ciri-cirinya. Maka kata Rasulullah, matahari fajar akan muncul dan matahari akan terbit. Tidak ada yang mampu menahan matahari agar tidak muncul. Tidak ada yang mampu membungkus matahari agar cahayanya tidak menerangi bumi. Tidak ada yang bisa menyembunyikan dan menyelimuti bumi agar tidak terkena sinar matahari. Ketika matahari terbit, tidak ada bagian bumi ini yang tidak akan diterangi oleh sinar matahari. Akhir daripada cerita dunia ini adalah Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Takbir! Ini akhir cerita. Lah orang-orang kafir di mana? Mereka buat film-film, Pak. Padahal mereka itu orang jahat-jahat ya, Pak ya. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya. Mereka itu selalu saja membuat film yang judul akhirnya, yang kesimpulan akhirnya yang baik yang menang. Betul tidak? Itu fitrah itu. Fitrah. Sejahat-jahat apapun, sehebat-hebat pun penjahat dibuatnya, pada akhirnya kalah oleh kebenaran. Itu fitrah, Pak. Dan inilah yang akan terjadi. InsyaAllah ta'ala kebenaran dan kemenangan tak akan tetap dipercayakan oleh Allah. Nah, saudaraku yang kami cintai, kasih kabar kepada mereka, ini ayat Al-Quran loh ya, khilafah Islamiyah akan wujud di akhir zaman dan memimpin seluruh dunia. Yang kedua, bahwa dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga mengatakan di 5 fase tadi, fase kelima khilafah akan memimpin seluruh dunia. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan di fase kelima nanti, saking barokahnya khilafah Islamiyah itu, tidak ada satu pun di muka bumi ini terjadi peperangan. Ya Allah, padahal sebelumnya bumi penuh dengan pertumpahan darah dan perang. Di fase kelima, Pak, nggak ada perang. Jangankan 2 negara, jangankan 2 kampung, Pak, 2 orang manusia saja tidak akan ada yang berkelahi di fase kelima. Allah, betapa damainya. Dan kata Rasulullah, barokah dan rahmat khilafah Islamiyah di fase kelima itu, tidak ada satupun bencana terjadi di muka bumi. Apakah tsunami, gempa, gunung meletus, hutan terbakar, tidak akan pernah ada kemarau ekstrim, kelaparan, tidak akan pernah ada penyakit menular atau penyakit di mana saja.
Dan pada masa itu penjara-penjara akan sepi dan kosong, manusia-manusia taubat menjadi orang-orang baik. Pada masa itu rumah-rumah sakit akan kosong karena Allah berikan manusia di muka bumi kesehatan dan keafiatan. Masya Allah. Hewan-hewan buas di tengah hutan, sabda Rasulullah, Allah jadikan jinak sehingga tidak ada manusia yang masuk hutan yang akan diganggu, yang akan diterkam. Bahkan ketika manusia saat itu kalian saksikan bergelut dan bersenda gurau, bercengkrama dengan singa, dengan harimau, bayi-bayi kecil bergelut dengan ular hitam burung sahara yang paling berbisa, sementara bisanya sudah dicabut oleh Allah dan binatang itu tidak akan menggigitnya. Domba yang terpencar dari rombongannya akan dikepung oleh serigala, lalu digiring kembali menuju rombongan domba-domba itu. Setelah bersatu dengan rombongannya, serigala akan kembali ke tengah hutan. Masya Allah, betapa amannya fase kelima. Dan di fase kelima kata Rasulullah, seluruh kekayaan di muka bumi Allah muntahkan ke permukaan. Seluruh kekayaan, emas, perak, semua kekayaan yang ada di muka bumi Allah muntahkan ke permukaan. Maka tidak ada satupun manusia di muka bumi yang miskin, tidak ada. Baik, suasana seperti ini, suasana puncak-puncak aman muka bumi. Jadi inilah yang terjadi di fase kelima ketika khilafah Islamiyah menyelimuti seluruh dunia. Kalau begitu, khilafah Islamiyah ini ancaman atau rahmat? Ini kepada orang-orang yang salah dapat informasi ya. Saya katakan pada mereka, apa Anda tak rindu mendengarkan ada alam dan bumi yang setenang itu? Bagi orang yang jahil ini, karena orang yang menyuarakan khilafah itu ancaman, tak keluar dari salah satu di antara tiga. Pertama, dia jahil tentang agama ini, sehingga dia percaya dengan berita-berita busuk yang dihembuskan dari pihak luar sana. Yang kedua, orang bayaran, memang dibayar dia. Yang ketiga, orang munafik yang memang benci melihat Islam sendiri yang bangkit dan menang. Takkan keluar dari tiga ini keadaannya. Orang jahil, orang yang dibayar, orang munafik. Padahal khilafah Islam itu seperti ini. Rindu tidak? Kepengen tidak? Ini rahmat atau ancaman? Rahmat. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini kabar gembiranya ya. Sampai kiamat di Indonesia ini tidak akan pernah diumumkan khilafah Islamiyah. Tidak pula di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Asia Tenggara tidak akan pernah diumumkan khilafah Islamiyah itu. Bahkan kalau beberapa hari yang lalu, Masya Allah, berita terbesar ini cuma tidak diliput di media, 3 juta orang bersyahadat dalam satu hari serentak di London. Allahu Akbar. Tapi tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah itu di London. Tidak akan pernah berdiri khilafah Islamiyah itu di Rusia, bahkan di Arab Saudi, Mekah, Madinah, tidak akan pernah. Ternyata seperti yang saya bacakan hadisnya awal-awal tadi, di mana diumumkan berdirinya khilafah Islamiyah? Di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Lalu pertanyaannya, ngapain ente takut nakutin orang? Ini ancaman bahaya nih, ini membawa ideologi. Ini bukan ideologi masalah khilafah itu. Khilafah Islamiyah adalah sama dengan sholat, sama dengan puasa, sama dengan haji, bahagian dari ajaran Islam. Cuma munculnya nanti di akhir zaman dan tempat diumumkannya adalah di Palestina. Jadi ente nakutin orang itu kenapa? Khilafah Islam itu bukan sebuah ideologi, sekali lagi dia adalah bahagian daripada syariat Islam. Ketika khilafah Islamnya tegak, maka seluruh muka bumi akan mendapatkan rahmat dan barokahnya. Sampai nggak kemari rahmat dan barokahnya? Sampai. Dengan khilafah Islamnya yang menjalankan syariat Islam, maka Pancasila akan aman. Undang-Undang Dasar 1945 akan terjaga. NKRI akan kembali utuh hanya dengan syariat Islam yang dipayungi oleh khilafah Islamiyah. Lalu ancamannya apa? Jalan kok Pancasila di Indonesia, nggak akan terancam apa-apa. Pancasila seluruh sila-silanya, Undang-Undang Dasar 1945 dengan seluruh isi-isinya, ini ulama kok yang melahirkannya, yang membidaninya, dan itu bukan akan dijaga insya Allah. Yang mengancam itu adalah seperti OPM yang di Papua, itu baru ancaman. Bendera merah putih kita diinjak-injak mereka, dibakar mereka, lalu mereka kibarkan bendera kemerdekaan mereka. Bukan itu yang ancaman.
Kalau dikatakan makar-makar, bukan mereka yang sebut dengan makar, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, bahkan sudah mengumumkan sendiri presidennya. Bukan itu yang makar. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah mereka, kalau mereka masih berhak dapat hidayah menurut Allah, ya.